Pada tanggal 27 Rajab tahun 150 Hijriah di kota Baghdad terdapat seorang ulama yang sangat masyhur bernama Al-Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit atau lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Ia disayang dan dihormati banyak orang, tetapi dimusuhi oleh khalifah karena tidak mau diajak bekerja sama. Ia dianugerahi umur panjang sehingga hidup sejak masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah, hingga masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, Imam Abu Hanifah dipenjara dan disiksa karena tidak mau memegang jabatan sebagai qadhi atau hakim yang ditawarkan oleh khalifah. Ia rela menanggung siksaan daripada bekerja sama dengan khalifah yang dianggapnya zalim. Ketika Bani Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, Imam Abu Hanifah kembali ditawarkan jabatannya sebagai hakim, tetapi tetap ditolaknya, sehingga khalifah pun menjadi murka. Ia kembali ditangkap dan dipenjara, disiksa dengan cara dipukul dengan rotan. Namun ia tetap pada pendiriannya yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Wahai tuanku, seandainya saya dibunuh, ulama lain akan meneruskan perjuanganku ini, kata Imam Abu Hanifah sambil menahan sakit akibat dipukul oleh Khalifah Al-Mansur. Aku bisa membebaskanmu dengan syarat kamu harus menerima tawaranku. Jika kamu masih tetap menolak, kamu akan terus dikurung dalam penjara ini. Setiap hari kamu akan dipukul. Pilihlah di antara dua syarat ini, kebebasanmu atau kesengsaraanmu, kata Khalifah Al-Mansur. Saya sanggup menderita di dunia, tetapi tidak sanggup sengsara di akhirat, jawab Imam Abu Hanifah tegas. Khalifah Al-Mansur merasa sangat tersinggung ketika Imam Abu Hanifah menolak pelantikannya sebagai qadhi ataupun hakim. Khalifah Al-Mansur memerlukan pengabdian dari ulama terkenal untuk mempermudah tugasnya dalam memimpin negara. Apalagi Imam Abu Hanifah sangat berpengaruh dan dikenal banyak orang. Sahabat seiman, Imam Abu Hanifah berkata, wahai tuanku, dahulu Gubernur Baghdad ingin melantik saya menjadi Menteri Keuangan Negara, tetapi saya tolak. Kemudian Khalifah sebelum Tuan meminta saya menjadi hakim, tetapi saya tolak juga. Karena itu, tidak ada yang dapat membuat saya mengubah pendirian untuk menerima pelantikan Tuan, tegas Imam Abu Hanifah. Khalifah Al-Mansur marah, lalu berkata, aku bersumpah tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang lain selain kamu. Amirul Mukminin sudah bersumpah, apakah engkau masih tetap menolak pelantikan itu? Tanya Gubernur Baghdad. Aku tidak akan menerima jabatan itu, sekalipun aku dibunuh, jawab Imam Abu Hanifah. Khalifah Al-Mansur berteriak marah, lalu memerintahkan pengawalnya untuk mengurung kembali Imam Abu Hanifah dalam penjara. Kemudian Baginda berusaha mencari cara untuk membujuk Imam Abu Hanifah agar bersedia menerima tawaran itu. Sahabat seiman, Khalifah Al-Mansur berkata, suruh ibunda dari Imam Abu Hanifah datang menghadapku sekarang. Perintah itu segera dilaksanakan. Tidak lama kemudian, sang bunda, Imam Abu Hanifah, datang ke istana menghadap Khalifah Al-Mansur. Baginda meminta ibunda Imam Abu Hanifah untuk membujuk supaya mau menerima tawaran jabatan dari Khalifah Al-Mansur menjadi seorang hakim ataupun qadhi. Ibunda Imam Abu Hanifah setuju untuk membujuk anaknya. Kemudian ia berkata, wahai anak bunda yang sangat kukasihi, dahulu bunda merasa sangat bangga dan gembira
karena engkau menjadi orang yang mempunyai banyak ilmu dan disanjung. Tetapi sekarang, Bunda merasa sangat berduka dengan melihat keadaanmu. Oleh sebab itu, lebih baik engkau lemparkan jauh-jauh semua ilmu yang engkau miliki, karena tidak bermanfaat. Cukup engkau terima hukuman dalam penjara ini. Tubuhmu dipukul dan dicambuk, dan dililit dengan rantai setiap harinya, kata ibunda sambil menangis. Imam Abu Hanifah menjawab, bujukan Bunda yang dikasihinya itu dengan penuh kelembutan. Wahai Bunda, Ananda bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Ananda. Jika Ananda menginginkan kemewahan dunia, pasti Ananda akan mendapatkannya. Ananda akan dipukul, dipenjara, tetapi Ananda mengutamakan keridhaan Allah dan menjaga ilmu yang Allah berikan kepada Ananda. Ananda tidak akan membuang ilmu pengetahuan yang telah Ananda dapatkan selama ini. Ananda akan menjaga dengan baik karena hal itu akan membuat kemurkaan Allah. Sang Bunda berkata, wahai anakku, coba beritahu Bunda, mengapa Ananda menolak jabatan itu? Bukankah itu perintah khalifah? Tanya Bunda Imam Abu Hanifah yang masih belum puas dengan jawaban anaknya. Wahai bundaku, khalifah yang sekarang tidak sama dengan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Seandainya mereka mencontoh khalifah Umar bin Abdul Aziz pun, sudah cukup membuat Ananda mau mengabdi kepadanya. Khalifah sekarang berlaku zalim. Lihatlah apa yang Baginda lakukan terhadap Ananda. Karena itu, seandainya Khalifah menyuruh Ananda mendirikan pintu masjid, Ananda akan menolaknya. Apalagi disuruh tanda tangan surat untuk memenggal leher orang Islam lainnya. Demi Allah Bunda, Ananda tidak akan bekerja sama dengannya, jawab Imam Abu Hanifah. Wahai Ananda, seluruh tubuhmu bengkak dan berdarah akibat dipukul dengan rotan. Bunda yang melihat keadaanmu itu merasa sakit, apalagi dirimu sendiri. Bujuk Bunda lagi. Wahai Bunda, rotan yang Anda terima di dunia ini lebih baik dibandingkan cambukan Allah di akhirat nanti. Ananda lebih takut terhadap hukuman Allah dibandingkan hukuman khalifah, kata Imam Abu Hanifah. Bundanya merasa kecewa karena tidak dapat membujuk anaknya. Kemarahan Khalifah Al-Mansur terhadap Imam Abu Hanifah tidak dapat ditahan lagi. Apabila semua usaha yang dilakukannya tidak berhasil, akhirnya Baginda mengambil keputusan untuk membunuh Imam Abu Hanifah. Baginda menyuruh pembantunya membubuhkan racun ke dalam minumannya. Kemudian Imam Abu Hanifah disuruh datang menghadap dalam keadaan kaki dan tangannya diikat dengan rantai. Buka rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Perintah khalifah yang bersikap pura-pura baik. Saudara seiman, pengawal pun segera membuka rantai yang mengikat Imam Abu Hanifah. Kemudian ia disuruh berdiri, tetapi keadaannya sudah terlalu lemah karena tidak diberi makan dan minum. Ditambah lagi selalu dipukul dengan rotan setiap harinya. Aku sudah membebaskan engkau dari rantai itu. Sekarang, maukah engkau mengikuti perintahku? Tanya Khalifah Al-Mansur. Perintah apa? Tanya Imam Abu Hanifah. Minumlah air itu, jawab Khalifah sambil menyuruh pelayannya memberikan minuman yang telah dibubuhi racun. Imam Abu Hanifah saat itu berada dalam keadaan lapar dan sangat dahaga. Ia terpaksa meminum air yang diberikan pelayan. Kemudian setelah air habis, air pun memasuki urat saraf Imam Abu Hanifah. Seluruh tubuhnya terasa panas. Tetapi tidak ada seorang pun yang menolongnya. Akhirnya
Imam Abu Hanifah pun meninggal dunia pada malam itu juga, bersamaan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Berita Imam Abu Hanifah meninggal dunia dalam penjara mengejutkan banyak orang, terutama penduduk kota Baghdad. Beramai-ramai menuju ke istana menuntut agar jenazah Imam Abu Hanifah segera diserahkan kepada keluarganya. Merasa keadaan tidak terkendali, Khalifah segera memerintahkan jenazah ulama terkenal itu diserahkan kepada keluarganya untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Banyak orang mengiringi jenazah Imam Abu Hanifah menuju pemakaman. Jumlah mereka lebih dari 50.000 orang. Khalifah Al-Mansur mencoba merahasiakan penyebab kematian Imam Abu Hanifah. Namun akhirnya rahasia itu tetap bocor juga ketika salah seorang pelayan istana tidak sanggup lagi bekerja sama dengan kezaliman Khalifah. Ia memberitahu kepada semua orang bahwa Imam Abu Hanifah telah diracuni oleh Khalifah. Hal ini menimbulkan kemarahan banyak orang. Mereka semakin membenci dan menjauhkan diri dari Khalifah, sehingga pemerintahannya semakin lemah. Barulah ia menyesal karena telah membunuh Imam Abu Hanifah. Apalagi semua orang tidak lagi menghormatinya. Berita mengenai meninggalnya Imam Abu Hanifah terdengar sampai ke Palestina. Banyak orang yang merasa sedih dan meratapi kepergian dari Imam Abu Hanifah. Apalagi ketika mengetahui penyebab kematiannya adalah racun yang dimasukkan oleh Khalifah ke dalam minumannya. Di antara murid Imam Abu Hanifah, ada yang ingin menuntut balas atas kematian guru mereka. Akan tetapi, murid-muridnya diberi pengertian supaya ikhlas oleh Imam Malik yang saat itu sedang berada di Madinah. Khalifah Al-Mansur mengundang Imam Malik datang ke Baghdad. Tetapi Imam Malik menolak undangan tersebut dengan alasan penduduk Madinah masih memerlukan pengabdiannya. Saudara seiman, sementara itu di Gaza, Palestina, semua tetangga berkumpul di rumah Idris. Mereka mengucapkan selamat kepada pasangan itu, Idris dan Habibah, karena telah diberikan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Sebagai tanda syukur, Idris menyembelih 2 ekor kambing jantan, lalu dimasak untuk menjamu para tamu yang datang. Imam Abu Hanifah wafat pada malam anak kita dilahirkan. Mari kita berdoa, semoga anak kita menjadi ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, kata Idris. Adinda yakin jika anak kita nanti akan menjadi orang yang berilmu dan ilmunya tersebar ke seluruh muka bumi, kata Ummu Habibah menjawab perkataan sang suami.